Halo, ketemu lagi di channel Miss Sari. Kali ini saya akan berbagi tentang surat rekomendasi atau reference letter atau biasa disebut juga letter of recommendation. Di hadapan saya ada Losi, mahasiswi saya. Dia punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri dan juga mendapatkan beasiswa. Tapi di video ini saya hanya membahas surat rekomendasi ya, karena ini adalah hal basic yang harus kita miliki sebelum mendaftar beasiswa ataupun mendaftar kampus luar negeri ataupun dalam negeri. Semoga video call saya sama Losi bermanfaat ya untuk Anda. Selamat menonton. Hai Losi. Halo Misari. Oke Losi, mau tanya apa sih? Silakan. Eh, Pertama sih pengen tahu Miss, apa sih sebenarnya surat rekomendasi itu dan gimana sih cara kita ngedapatin surat rekomendasi itu? Gitu sih Miss. Oke, saya jawab ya. Surat rekomendasi itu atau dikenal dengan letter of recommendation atau juga letter of reference itu adalah surat yang menunjukkan ada kesaksian orang lain yang bisa memberi pendapat tentang kita. Ya, action. Nah, pendapat yang diminta adalah pendapat yang bersifat akademis. Jadi, misalnya lihat kelebihan kita, terus apakah si pemberi rekomendasi punya pengalaman bersama kita gitu kan. Kemudian apakah pernah bekerja sama, atau satu lagi selain bisa merekomendasikan pengalaman dan kehebatan kita, bisa juga menceritakan prestasi dan karakteristik kita gitu yang meminta rekomendasi. Gitu loh sih. Oh, oh gitu Miss. Kira-kira siapa aja sih Miss yang eh, bisa kita minta gitu dari surat rekomendasinya ini? Oke, pertanyaan menarik. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya permintaan misalnya pemberi beasiswa atau permintaan dari kampus tujuan itu biasanya yang diminta adalah pemberi rekomendasi dari uh, scholars gitu ya atau akademisi, yang kedua dari atasan, kemudian yang ketiga bisa dari tokoh masyarakat. Jadi kalau kita mau minta surat rekomendasi dari dosen kita terdahulu, mungkin yang paling terdekat adalah dosen pembimbing skripsi kita atau dosen pembimbing tesis kita. Jadi orang-orang inilah yang bisa memberi rekomendasi. Terus kalau misalnya tokoh masyarakat bagaimana? Misalnya ada beasiswa yang untuk Indonesia Timur gitu ya, Indonesia bagian timur, maka boleh diminta pernyataan atau surat rekomendasi dari tokoh masyarakat di sana, misalnya kayak gitu. Itu yang saya tahu ya dari teman saya yang pernah mendapatkan beasiswa LPDP untuk Indonesia Timur gitu ya. Targetnya adalah penduduk Indonesia Timur. Kemudian tadi yang terakhir atasan. Jadi kalau atasan misalnya kita minta surat rekomendasi dari tempat kita bekerja gitu loh. Bahwa bagaimana sih kita ketika bekerja gitu kan. Terus kemudian kayak gimana sih kalau kita bersikap jika ada masalah dan lain-lain. Nah, untuk kamu yang masih mahasiswa dan sudah memikirkan surat rekomendasi untuk kuliah ke depan, ini bagus loh sih. Jadi mulai dari sekarang kamu coba kontak dosen di tempat kamu kuliah sekarang gitu loh. Jadi ketika kamu mau mencoba membuat surat rekomendasi, maka kamu sudah menjalin silaturahmi gitu kan dari dosen kamu yang terdahulu gitu. Tapi ada juga pertanyaan dari teman-teman yang gimana kalau surat rekomendasinya dari dosen di kampus tujuan gitu. Nah, ini mungkin sekali gitu loh. Jadi akan lebih bagus kalau kamu sudah lebih kenal sama dosen di kampus tujuan. Kayak gitu loh sih. Oh gitu Miss. Jadi kalau misalkan untuk di kampus tujuan, gimana Miss kita bisa tahu profesor yang ada di sana tuh siapa aja dan bagaimana cara kita berkenalan dengan mereka seperti itu? Nah, itu pertanyaan bagus loh sih. Gimana cara kita mencari profesor atau mencari dosen atau mencari calon pemberi rekomendasi dari kampus tujuan. Oke, saya akan share screen ya. Oke Miss. Oke loh sih, saya kasih contoh dari pengalaman saya sendiri ya.
Eh, kamu udah tahu kan lo sih, kamu targetnya kuliah di mana? Iya, sudah tahu, Miss. Oke, jadi ke website kampus yang kamu inginkan. Nah, dari sini kita akan melihat, cari aja yang ada kata research, ada kata staff gitu ya, ada kata-kata lecturers gitu. Jadi kita cari orangnya gitu kan. Kan tadi kamu bilang gimana cara cari profesor itu gitu kan. Nah, kalau di sini saya klik research, kemudian dia akan muncul menu seperti ini. Kemudian saya bisa klik find a researcher. Nah, ini karena saya sudah beberapa website kampus yang sudah saya datangi gitu ya, yang sudah saya browsing, ya memang kebanyakan akan kita temukan seperti ini. Jadi ada kata research, terus kita cari uh, sorry, find a researcher. Nah, kemudian dari sini enter researcher name or research topic name, ya kan? Jadi kamu kalau nggak tahu nama orangnya, minimal kamu tahu topiknya. Nah, ini penting. Bagi teman-teman yang mau kuliah PhD atau Master by Research, maka kita sudah jelas topiknya apa. Tapi buat teman-teman yang Master by Coursework, ini gimana? Yang kuliah S2 tapi kelas gitu loh. Taunya dari mana dong? Nah, kita bisa mengira-ngira kalau nanti saya S2 ini kira-kira nanti tesisnya saya mau bahas apa ya, saya sukanya apa, itu aja dulu gitu ya. Nah, saya kasih contoh saya sendiri ya. Saya akan ketik topiknya karena saya tidak tahu namanya. Oke, translation. Kemudian muncul banyak sekali, bisa dilihat loh sih. Iya, bisa, Miss. Nah, banyak sekali ya kan. Kemudian apa? Kita memang harus meluangkan waktu loh untuk mencari tahu field of research-nya. Kita lihat di sini. Ini translation, tapi dia Chinese language. Oh, saya nggak ke sana. Ini translation, lebih ke English dan kurikulum. Oh, enggak, saya nggak ke sana misalnya gitu ya. Kemudian kita lihat semua. Nah, terus misalnya oh ada yang menarik nih gitu kan. Kok sama sih kayak yang saya mau topiknya? Ah, coba ah gitu ya. Saya klik nih, klik field of research-nya. Oke. Nah, makin mempersempit. Oh, topik yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, banyak ya. Oke. Terus belum ketahuan juga ya. Aduh, nggak tahu deh aku ini yang mana sih. Coba kita klik betul-betul orangnya. Klik profilnya, kemudian kita baca tulisannya. Nah, ketika kita baca tulisannya beliau, pertama bisa baca biografi atau bisa langsung lihat publikasinya. Gitu ya. Jadi bisa lihat publikasinya nih. Oke. Nah, ini kita baca biografi. Dari situ kita bisa kenal, wah kayaknya orang ini nih yang akan cocok kalau saya nanti tesis atau disertasi, misalnya gitu. Nah, Losi sudah punya kampus tujuan kan? Yang kamu sudah tahu gitu ya, kampus tujuanmu apa? Iya, Miss, sudah. Ya, oke. Jadi saya tuh mau jelasin ya ke mana ke kampus saya, tapi kayaknya saya mau ceritain aja bahwa real gitu, bahwa saya memang pernah nyari ke beberapa kampus, nyari calon supervisor ya. Jadi saya coba ke kampus lain di luar kampus tempat saya kuliah. Oke ya, Losi? Oke, Miss. Oke, lihat di sini. Jadi saya ketik nama kampus, maka websitenya akan keluar seperti ini. Dan biasanya keywordnya adalah research, ya. Kita keywordnya adalah research. Kita lihat di sini. Nah, kita cari tahu mana ya researchersnya gitu kan. Nah, di sini ada kata find an expert. Nah, di sini bukan kata, sorry. Ada menu find an expert, berarti cari pakarnya gitu kan. Kita klik, maka kita akan mendapatkan sama seperti di kampus saya juga, dia akan menunjukkan profile atau projectnya gitu. Nah, karena kan kita nggak tahu ya siapa orangnya, kecuali kita udah tahu ya siapa, kamu baca jurnal, baca buku, kamu tahu kamu mau dibimbing siapa, silakan ketik namanya. Tapi kalau kamu nggak tahu, kita akan lihat project aja, oke? Jadi ketika kita menyebutkan project, kita akan tahu, oh
berarti mereka ini sedang menjalankan itu. Kenapa nggak research output? Karena belum tentu orang yang pakar di bidang A, lalu ketika kita mau kuliah yang tesisnya nanti akan A di topik A, nggak taunya orang itu udah nggak A lagi, dia sedang mengembangkan proyek B gitu loh. Jadi akan lebih amannya cari yang project. Oke, kita lihat ada kata projects kan. Nah, sekarang dicari tahu find research projects ya. Contoh saya aja ya. Contoh saya dulu. Translation. Ya. Setelah kita cari, nah kita baca nih kira-kira apa ya, cocok nggak sih? Ini Black Magic Design. Apa ya yang cocoknya? Ini Aboriginal, bukan. Saya nggak ini gitu kan. Kita cari dulu nih yang mana yang projectnya mirip-mirip sama kita gitu kan. Kemudian kita pilih, katakanlah ini ya. Nah, katakanlah ini. Oke. Siapakah yang menulis atau yang sedang membuat projectnya? Ada nama di sini, ya kan? Ada nama di sini. Kita klik. Nah, muncul deh profilnya Losi. Selain muncul profilnya dan kita bisa lihat biografi, kemudian research interestnya apa, oh cocok nih saya mau membahas bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Wah cocok saya mau pilih beliau ah. Nah gimana caranya? Kita kontak mereka dengan emailnya. Ya, kita kopas emailnya, lalu kita mulai berkenalan. Nah cara berkenalannya gimana? Saya masih punya emailnya, saya tunjukkan ya. Nah, Losi saya akan menunjukkan sedikit aja pengalaman saya waktu berkenalan dengan calon supervisor. Jadi calon profesor di kampus tujuan. Sekali lagi ini Macquarie ya. Macquarie waktu itu saya pernah mencoba Macquarie. Setelah kita sapa, karena saya orang Indonesia gitu kan, jadi taunya disebut gitu loh semua title-nya gitu kan, kemudian nama lengkap. Padahal di sana di Australia itu ya hanya disebut nama depan aja, harusnya Dear John. Tapi kan ya namanya juga kita baru mulai ya. Jadi kayaknya nggak sopan banget langsung Dear John. Jadi saya sebutkan nama fullnya, Dear Dr. John Knox. Terus please let me introduce myself. My name is Sari from Indonesia. Kita sebut kita siapa gitu kan. Saya ngajar apa, maksudnya di pengalaman pekerjaannya apa. I got your information, bla 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 gitu kan. Kemudian I have my master degree, ini adalah pendidikan kita. Nah terus kita sebut kita mau ngapain gitu loh sama beliau ini gitu kan. Nah itu saya kontak gitu, karena beda ya sama Losi. Keperluan Losi adalah untuk apa tadi, untuk surat rekomendasi. Kalau saya enggak, kalau saya cari supervisor ya, karena saya PSG gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah ditanya begini, kita tunggu jawabannya gitu kan. Nah, kemudian ternyata beliau menjawab dengan senang hati, tapi dia tolak gitu ya. Dia tolak, nggak apa-apa, ditolak ya. Terus kemudian beliau forward gitu ya, meneruskan pesan ini ke Director of Higher Degree Research gitu kan, Heidi Kruger. Ini adalah Director of Higher Degree Research di kampus Macquarie. Nah, kemudian dijelaskan, Anda email ke sini ya, maka tugas saya adalah membantu Anda untuk mencari yang cocok gitu, yang sesuai. Udah tuh. Kemudian beliau sebutkan Dr. Fangs gitu ya, saya nggak tahu bacanya gimana ya. Karena mungkin orang timur juga ya, jadi Dr. Fangs feedback. Nah, beliau bilang research proposalnya mohon direvisi gitu kan. Dah, kemudian saya jawab, kita pokoknya selalu jawab ya, kita selalu berakhlak yang baik gitu ya, kasih tahu kalau kalau kita terima, kalau kita apa, pokoknya kita langsung terus komunikasi kayak gitu. Nah, kemudian setelah dari sini, saya langsung mengontak Dr. Jing Fang. Nah, jadi kurang lebih mirip ya Losi, gimana cara cari tahu supervisornya gitu. Kemudian gimana cara kenalannya? Yaitu sekali lagi kita email beliau, kemudian kita kenalan.
dengan menyebutkan kita siapa, pekerjaan kita apa. Kalau memang kamu baru lulus ya sebutkan kamu fresh graduate. Kalau kamu masih mahasiswa ya sebutkan kamu mahasiswa. Pokoknya kita harus jujur aja. Kemudian kita sebutkan juga kita mau apa kuliah itu. Kalau misalnya kamu master by coursework, ya kamu sebutkan kenapa kamu butuh kontak beliau. Jadi jangan tiba-tiba minta letter of recommendation gitu ya, nanti mereka shock gitu kan, ini kenal enggak gitu ya, minta direkomendasi. Jadi caranya tadi setelah kita perkenalan, kita sebutkan nama kita dan tujuan kita apa. Nah di tujuan itu kita bisa bilang bahwa saya ingin mengenal Anda lebih dekat, mau apa, karena saya topiknya ketika saya nanti mengerjakan tesis, topik saya seperti ini gitu loh. Nah ini topik ini yang saya tahu adalah ini adalah kepakaran Anda gitu. It's your expertise gitu kan. Jadi kita sebutkan begitu dulu, kita jalin dulu hubungan. Nah nanti kan beliau pasti jawab tuh, oh iya kamu mau neliti apa gitu kan. Nah karena beda nih ya, master by research dengan master by coursework. Kalau master by research itu mirip-mirip PhD student. Jadi dia datang, hadir tuh sudah siap bahwa dia mau meneliti topik apa. Tapi kalau master by apa tadi namanya? Master by coursework, ini kuliah. Ini yang umumnya ada di Indonesia. Kuliah selama 4 semester gitu kan, atau 2 semester ya. Di Inggris, Australia banyak yang S2 itu cuma setahun. Nah ini kuliah terus endingnya baru bikin tesis gitu. Jadi kalau kau memang master by coursework yang kuliah dulu gitu ya, kita sebutkan bahwa nanti saya rencananya tesisnya begini dan saya ingin dibimbing oleh Anda. Nah itu beliau akan tertarik misalnya gitu kan. Kalau beliau tertarik, kamu kasihlah berapa, 1 atau 2 halaman tentang topik itu gitu kan. Jadi ini bukan ngomongin research proposal ya, karena ini adalah calon mahasiswa S2 yang kuliah gitu, bukan yang master by research. Jadi kamu kasih, terus nanti kalau beliau setuju, oke, baru pendekatan berikutnya. Karena saya mau beasiswa, saya mau apply beasiswa dan lain-lain, saya butuh rekomendasi dari Anda gitu. Oh gitu, Miss. Terus selanjutnya apa aja sih yang kita perlu siapkan gitu, Miss, ketika meminta surat rekomendasi gitu ke si pemberi rekomendasi? Kalau saya yang pertama adalah CV ya, CV kita. Terus kedua ijazah dan transkrip kita yang sudah diterjemahkan. Kemudian paspor kalau bisa, tapi kalau belum punya paspor nggak apa-apa, no big deal. Kemudian tadi kalau saya kan research proposal ya. Kalau teman-teman Losi dan teman-teman yang mau master by coursework, mungkin baru diceritakan study plan-nya. Kamu mau kuliah apa, tujuannya apa, gitu kan. Misalnya gini, Losi kan mau ambil studi itu, kenapa harus di Korea, gitu kan. Kenapa harus studi itu? Karena mau ngapain nanti di Indonesia, gitu loh. Nanti kedepannya tuh karir kamu mau seperti apa, itu diceritakan. Ya, sehingga orang akan melihat dan menilai, oh dia plannya jelas gitu, dia rencananya sangat jelas dan dia langkahnya terukur. Misalnya punya target kecil aja, tapi kita sudah jelas gitu loh arah ke sana tuh bagaimana caranya gitu. Nah itu bagus banget untuk dilakukan ya Losi. Oh jadi gitu, Miss. Terus kalau untuk format dari surat rekomendasinya itu gimana? Kan terkadang ada pemberi beasiswa sudah menyiapkan format tersebut, itu langsung kita serahkan atau bagaimana? Nah pertanyaan menarik Losi, karena saya sudah mengalami gitu ya beberapa kampus dan juga nyobain mempelajari pemberi beasiswa gitu kan. Saya sudah mempelajari, pada saat itu saya mempelajari LPDP, Australia Award Scholarships, dan Erasmus ya yang dari Belanda ya kalau nggak salah, dari Eropa. Nah jadi kadang ada yang memberi format wajib harus menggunakan format itu, ada juga yang enggak gitu ya. Saya akan tunjukkan ya milik saya sendiri mana yang pakai format, mana yang tidak. Oke, Miss. Oke deh. Nah di sini kamu bisa lihat ya Losi, bahwa saya punya referee report ini sama kayak letter of recommendation ya. Ini formatnya dari Australia Award Scholarship.
Nah, kemudian ada pemberi pemberi rekomendasi, siapakah dia gitu kan. Kita sebutkan apa namanya, dia dari kampus mana atau dia dari mana gitu ya, tempat bekerjanya. Kemudian statusnya apa gitu kan. Kalau bisa profesor ya akan jauh lebih baik ya, minimal doktor. Kemudian durasi waktu pemberi rekomendasi kenal dengan aplikan ya, dengan pendaftar. Nah, ini saya memang sudah kenal beliau pada saat itu 2 sampai 5 tahun. Ini saya masih simpan. Dan harus ada capnya. Sampai segitunya. Ada authorized official stamp of the organization. Jadi untuk menunjukkan bahwa ini bukan ngarang gitu ya, tapi memang harus valid gitu ya. Kemudian ini ada penilaiannya, ada checkbox. Kemudian ini ada yang formatnya apa namanya, bebas gitu ya, hanya disebut to whom it may concern gitu kan. Nah, sekali lagi kan kita jelasin surat rekomendasi ini intinya adalah kesaksian gitu loh. Oh, kenal orang ini dari mana? Terus kemudian kenapa? Apa yang bagus dari pendaftar ini gitu ya? Apa yang bagus dari kita gitu. Nah, gitu loh sih. Jadi kita siapkan aja yang format dan yang tidak berformat karena kita harus punya ban serep banyak gitu ya. Jadi misalnya kamu tadi mau beasiswa apa lo sih? Mau ngambil KGSP. Nah, KGSP kan dari Korea. Nah, siapa tahu rezeki kamu malah LPDP gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan sampai kamu melamar LPDP dengan format rekomendasinya KGSP gitu kan. Gimana lo sih, udah jelas? Udah cukup jelas sih Miss sekarang. Terakhir nih Miss, terakhir. Oke. Pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Miss tips and trick atau ilmu mujarab nih supaya kita udah pasti dapat nih surat rekomendasi, apalagi dari profesor di universitas tujuan, itu kan susah banget gitu. Wah, dimintanya yang pasti berhasil ya. Saya juga deg-degan ini jawabnya bagaimana. Ya, saya cuma bisa sharing pengalaman saya aja ya, Losi. Yang namanya keberhasilan itu selalu ada faktor X gitu kan. Jadi kalau kita persiapannya sangat matang, saya bisa jamin 80% berhasil gitu. Nah, sisanya apa? Selain persiapan, kita juga harus apa namanya, menunjukkan itikat yang baik gitu ya. Jadi sekali lagi, pertama tadi kenalan. Kenapa kita tertarik dengan tulisan beliau gitu kan? Jadi tulisan itu maksudnya artikel penelitian dan lain-lain. Kenapa kita tertarik bidang itu? Oke Miss, makasih ya buat sesi tanya jawab hari ini, sharing-sharing pengalamannya. Ya, sama-sama Losi. Saya juga senang kok bisa sharing ya. Saya doain semoga lancar dan impian kamu tercapai. Oke? Amin. Amin. Terima kasih banyak Miss. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam.